Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas lanjutan soal biologi mengenai prediksi SIMA UI tahun 2022. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Pada soal nomor 6 dikatakan bahwa tumbuhan berikut yang termasuk ke dalam keluarga Arecaceae. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya ini itu keluarga apa nih, teman-teman. Jadi keluarga dalam sistem taksonomi tumbuhan itu disebut dengan famili. Nah, di sini kan kita diketahui bahwa ada famili Arecaceae. Nah, EAE ini bacanya EE ya. Soalnya ini kan double. Nah, famili Arecaceae itu adalah golongan dari pinang-pinangan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana ciri-ciri dari famili Arecaceae. Ciri-ciri yang pertama itu dia adalah tanaman yang memiliki batang tegak. Kemudian yang kedua, biasanya itu tidak bercabang. Ciri yang ketiga pada famili Arecaceae itu batangnya memiliki ruas atau batang beruas. Ciri yang keempat, dia itu belum atau tidak memiliki kambium sejati. Dan ciri yang kelima, yaitu daunnya majemuk. Nah, teman-teman, dari sini kira-kira ada yang tahu nggak apa sih contoh tumbuhan yang masuk ke famili Arecaceae? Kalau dikatakan famili Arecaceae itu adalah golongan pinang-pinangan dengan ciri-ciri kelima ciri ini. Jadi contohnya itu adalah pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu kira-kira apa nama ilmiahnya? Jadi pohon kelapa itu adalah Cocos nucifera. Adalah pohon kelapa. Kemudian yang kedua ada golongan pohon pinang. Karena ini golongan pinang-pinangan berarti salah satunya itu adalah pohon pinang. Pohon pinang itu nama ilmiahnya adalah Areca catechu. Pohon pinang. Jadi jika kita kembali ke soal ini, kira-kira mana pilihan jawabannya tepat? Pilihan jawabannya tepat itu adalah yang E. Areca catechu dan Cocos nucifera. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pada soal nomor 7 dikatakan bahwa fungsi bagian tubuh virus bertanda X adalah. Nah, teman-teman, di sini kita harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian dari tubuh virus. Kita identifikasi dulu di gambar ini ya, baru kita pindah ke kolom. Jadi di sini ada 3 bagian pada virus. Yang pertama, ini saya gambar ya di sini. Yang paling atas dari sini sampai sini itu kita anggap bagian ZWS gitu. Kemudian dari sini ini kan ada kayak garis kecil. Ini bagian Y. Yang sini kita anggap bagian sampai sini itu adalah bagian X. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kita tuliskan bagian-bagian virus. Z. Bagian Z itu kira-kira apa sih? Oke, bagian Z itu adalah bagian kepala. Jadi virus itu memiliki bagian kepala. Kepala ini fungsinya atau di dalamnya itu ada apa sih sebenarnya? Di dalam kepala itu berisi materi genetik. Jadi materi genetik di virus itu milih salah satu ya. Bisa DNA atau RNA. Jadi virus itu tidak memiliki keduanya, tapi memiliki salah satu. Kemudian kalau kita lihat di gambar itu, kan gambar kepala itu seperti ini.
Pada bagian kepala ini, yang sini adalah bagian kapsid, teman-teman. Nah, kapsid itu apa sih sebenarnya? Kapsid itu adalah bagian yang melindungi DNA dan RNA yang ada di dalam kepala virus. Kayak gitu. Kemudian bagian Y. Bagian Y itu adalah yang sininya. Nah, ini adalah yang namanya leher. Leher itu fungsinya untuk menghubungkan antara bagian kepala dengan bagian ekor. Kemudian bagian X. Bagian X itu adalah bagian ekor. Nah, ekor ini fungsinya untuk apa? Ekor ini fungsinya untuk menempel. Menempel kemana kira-kira? Menempel ke inang. Jadi, ekor ini nanti akan menempel ke tubuh inang, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, berarti kita sudah bisa menjawab soal yang diberikan di soal nomor 7 ini. Kira-kira bagian X itu apa tadi? Bagian X itu adalah bagian ekor. Tepatnya adalah serabut ekor. Jadi, fungsinya untuk menempel ke inangnya. Sehingga pilihan jawaban yang tepat itu yang D. Kita lanjut ke soal nomor 6, teman-teman. Pada soal nomor 6 dikatakan bahwa pembagian moluska menjadi cephalopoda, gastropoda, dan ampineura adalah berdasarkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini mengenai konsep animalia. Jadi animalia itu salah satunya ada kelompok moluska. Moluska itu adalah hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Jadi pada moluska atau hewan tidak bertulang belakang, tubuhnya itu lunak. Jadi moluska itu dikenal sebagai hewan yang bertubuh lunak. Nah, kalau kita ingat kembali, moluska itu terbagi menjadi 5 kelas, teman-teman. Ayo, apa aja kira-kira kelas dari moluska atau hewan bertubuh lunak? Yang pertama, itu ada yang namanya Pelesipoda. Jadi, Pelesipoda itu adalah salah satu dari kelas moluska yang tubuhnya itu memiliki cangkang. Jadi cangkang pada kelas ini itu bisa terbuka dan bisa tertutup. Kemudian kelas yang kedua itu ada yang namanya Scapopoda. Nah, pada kelas Scapopoda ini, dia juga memiliki cangkang. Tapi cangkangnya itu tajam dan runcing. Kemudian kelas yang ketiga ada yang namanya Ampineura. Nah, pada kelas Ampineura, tubuhnya itu memiliki yang namanya alat gerak berupa kaki. Nah, kakinya itu terletak di mana? Terletak di bagian ventral dan bentuknya itu memanjang. Kita tulis ya di sini bentuknya memanjang pada bagian ventral. Kemudian kita lanjut ke kelas yang keempat. Pada kelas keempat itu ada yang namanya gastropoda. Gastropod. Jadi gastropoda itu adalah hewan yang memiliki alat gerak berupa kaki. Kakinya itu di mana? Kakinya itu ada di bagian perut. Nah, pada gastropoda itu dia juga dikatakan sebagai hewan yang pada gastropoda ini dikatakan sebagai hewan yang bergerak menggunakan perutnya karena kakinya itu ada di perut. Kemudian yang kelima ada yang namanya cephalopoda. Nah, pada kelas cephalopoda itu pada kelas cephalopoda dia itu memiliki kaki berupa tentakel. Nah, dan kedudukan kakinya itu berada di bagian kepala. Kalau kita lihat di sini, berarti yang ditanyakan di soal itu kan terkait cephalopoda, gastropoda, dan ampineura. Nah, di sini penggolongan ketiga kelas itu adalah berdasarkan bentuk tubuhnya dan kedudukan alat geraknya.
Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat itu yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9, teman-teman. Pada soal nomor 9 dikatakan bahwa maltosa yang dipecah dari amilum merupakan salah satu fungsi enzim tialin yang dihasilkan oleh kelenjar. Nah, kalau kita lihat di sini, apa sih sebenarnya enzim tialin ini? Jadi, enzim tialin itu adalah enzim yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Pada enzim tialin, dia ada karena enzim tialin ini dihasilkan oleh suatu kelenjar, namanya kelenjar ludah. Nah, sehingga pada kelenjar ludah, enzim ini itu nantinya akan memecah polisakarida menjadi oligosakarida. Sehingga jika kita kembali ke soal ini, kita sudah bisa menjawab bahwa maltosa yang dipecah dari amilum merupakan salah satu fungsi enzim tialin yang dihasilkan oleh kelenjar. Jawabannya adalah kelenjar ludah. Sehingga pilihan jawaban yang tepat itu yang C. Gitu ya, teman-teman. Sehingga pilihan jawaban yang tepat itu yang C. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pada soal nomor 10 dikatakan bahwa penyimpangan semu hukum Mendel secara ativis. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pada soal nomor 10 dikatakan bahwa penyimpangan semu hukum Mendel secara atavisme dari F1 heterozigot akan menghasilkan F2 dengan perbandingan 9:3:3:1. Sebab fenotip dari penyimpangan semu atavisme akan muncul apabila ketemu gen-gen tertentu. Nah, di sini kita harus identifikasi dulu apakah pernyataan yang atas ini benar dan pernyataan yang bawah ini sebagai alasannya ini apakah benar atau tidak. Gitu ya, teman-teman. Jadi, penyimpangan semu hukum Mendel atau atavisme itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan interaksi antara gen-gen yang berbeda alel yang nantinya akan menghasilkan keturunan atau filial yang berbeda dari induknya. Diingat ya, jadi hasil keturunannya itu berbeda dengan induknya. Contoh dari penyimpangan dari hukum semu Mendel ini adalah pada persilangan ayam. Nah, persilangan ayam ini nantinya akan menghasilkan jengger yang berbeda-beda. Contohnya itu gini. Pada persilangan ayam yang menghasilkan jengger berbeda-beda itu dipengaruhi oleh dua gen. Gen yang pertama itu ada yang namanya gen R. Gen R itu disebut dengan Rus. Jadi sedangkan gen yang kedua itu adalah gen P. Disebut dengan bentuk Pi. Kalau kita tuliskan genotipnya itu kayak gini, teman-teman. Jadi pada persilangan itu misalkan gen R besar bisa homozigot atau heterozigot disilangkan dengan gen P yang homozigot. Sehingga ini nantinya akan menghasilkan Rus. Kemudian yang kedua, misalkan gen R kecil atau homozigot disilangkan dengan gen P besar homozigot atau heterozigot, itu nantinya akan menghasilkan Pi. Kemudian gen R besar homozigot atau heterozigot disilangkan dengan gen P besar homozigot atau heterozigot, itu nanti akan menghasilkan keturunan walnut. Kemudian yang keempat, gen R kecil atau homozigot
disilangkan dengan P homozigot, itu nanti akan menghasilkan keturunan single atau tunggal. Nah, di sini jika diketahui misalkan parental atau induk pertama itu adalah R besar, P kecil, disilangkan dengan R kecil, P besar. Nah, ini bentuknya apa? Ini rose. Kita lihat di atas. Nah, kemudian kalau ini adalah P. Nah, hasil keturunannya itu apa? Gametnya kita tentukan dulu. R besar, P kecil, dan R kecil, P besar. Maka filial pertama atau F1 itu akan menghasilkan keturunan R besar, R kecil, P besar, P kecil, atau walnut. Nah, di sini kan kita harus mengetahui seberapa rasio fenotip dari F2-nya. Berarti yang kita cari apabila F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti R besar R kecil, P besar P kecil disilangkan dengan R besar R kecil, P besar P kecil. Maka di sini kan sama-sama walnut, heterozigot ya teman-teman. Nah, kalau ada heterozigot disilangkan dengan heterozigot, itu rasionya akan menghasilkan 3R besar dibandingkan 1R kecil. Dan 3P besar dibandingkan 1P kecil. Ini. Nah, maka kita buat kayak pohon persilangan gitu. Jadi, kita buat rasionya 3R besar, 3P, dan 1P. Maka keturunannya yang ini adalah 9 walnut. Yang bawah itu adalah 3 rose. Kemudian yang satunya gimana? Yang satunya sama. Berarti 1R kita cabangkan, 3P ini, dan 1P. Yang atas itu adalah 3P. Sedangkan yang bawah itu adalah 1 single. Berarti kita lihat di sini, keturunannya itu perbandingannya adalah 9:3:3:1. Sehingga kalau kita lihat di soal ini, pernyataan yang pertama itu bernilai benar atau salah kira-kira. F2 itu akan menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Jadi pernyataannya ini adalah benar. Kemudian kita lihat alasannya. Pada alasan ini, fenotip dari penyimpangan semu atafisme akan muncul apabila bertemu gen-gen tertentu. Ini benar ya, nantinya dia akan menghasilkan induk. Ini benar ya, karena alasan ini nantinya akan memunculkan gen-gen baru. Tapi keduanya itu tidak memiliki hubungan sebab akibat. Jadi di sini jawaban yang tepat, pernyataan yang atas itu bernilai benar dengan alasan benar, dan keduanya itu memiliki hubungan sebab akibat. Maka pilihan jawaban yang tepat itu yang D. Jika pernyataan benar, alasan benar, tapi keduanya menyatakan hubungan sebab akibat. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akhiri untuk pembahasan prediksi SIMA UI tahun 2022 materi biologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.